Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Farisi dengan NIM 60125032. Di sini saya akan menjelaskan JavaFX sebagai tugas dari PBO. Setelah kita membuat project, kita akan melakukan import apa-apa saja yang akan digunakan pada halaman ini. Lalu kita membuat struktur dasar dari JavaFX tersebut, yaitu ada di app yang melakukan extend ke application, sehingga semua yang ada di application akan diwariskan pada halaman app ini. Lalu kita membuat primary stage yang berisi di sini VBox. VBox di sini sebagai root nodes. Ini akan menjadi fondasi utama dari komponen-komponen yang akan kita buat. VBox di sini memiliki spacing atau jarak antar elemennya itu yaitu 10 pixel. Lalu selanjutnya ada branch nodes yaitu hbox. Hbox di sini akan menyusun elemen secara horizontal dengan spacing atau jarak antara elemennya itu 10 pixel. Lalu selanjutnya di sini juga kita akan membuat button sebagai leaf nodes-nya dan label. Di sini buat dua button yang dinamai button 1 dan button 2, yang dimana teks pada button tersebut akan muncul tombol 1 pada button 1 dan tombol 2 pada button 2. Lalu label tersebut akan memunculkan tulisan pada scene yang akan kita munculkan nanti, yaitu selamat datang di scene grab example. Lalu untuk menyatukan semuanya, kita masukkan button box menggunakan perintah get children add all nama button yang tadi kita buat, which is button 1 dan button 2. Lalu kita juga menambahkan rectangle. Kita akan menyatukan button tadi, menambahkan button tadi ke hbox yang sudah kita buat dengan button box.getChildren dan add all nama button yang sudah kita buat tadi. Lalu di sini kita juga menambahkan elemen rectangle dengan lebar 100 dan tinggi 50. Lalu menyatukan semua pada root branch yaitu VBox dengan get children add all, memasukkan nama label yang kita buat, button box dan rectangle yang sudah kita buat tadi. Lalu di sini kita akan membuat scene. Scene itu adalah yang akan muncul nantinya dengan lebar 300 dan tinggi 200 pixel. Lalu di sini kita pasang judul atau title pada primary stage kita yaitu scene grab example. Lalu melakukan set scene atau kita setting scene-nya dengan scene yang sudah kita buat tadi untuk melihat outputnya, dan outputnya adalah seperti ini, dimana ini adalah label yang sudah kita buat tadi, di sini adalah title dari scene-nya, lalu di sini adalah button-nya, dan di sini rectangle yang kita buat. Button tersebut belum mempunyai fungsi apapun karena belum kita tambahkan function pada button tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kedua dari tugas PBO tersebut, yaitu menambahkan button plus action ya pada button tersebut. Jadi di sini kita membuat label dengan nama label, di mana label tersebut akan memunculkan not click. Di sini ada kita membuat button dengan nama button tersebut akan mendisplay tulisan pada buttonnya yaitu click. Lalu di sini kita menambahkan aksi pada button yang telah kita buat tadi, yang dimana menggunakan set on action, lalu value pada actionnya itu kita akan melakukan set text baru pada label yang telah kita buat tadi, yang dimana tulisan label tersebut akan berubah menjadi click. Lalu sistem akan melakukan system out print berupa button click saat button tersebut sudah diklik. Lalu selanjutnya kita menyusun elemen secara horizontal menggunakan hbox, yang dimana spacingnya itu adalah 20 pixel untuk jarak setiap elemennya. Outputnya adalah berupa seperti ini. Jadi ketika button tersebut kita klik, yang dimana tulisan ini adalah masih not click, ketika kita klik di sini dia akan memunculkan klik, dan di sini akan memunculkan sistem out print berupa button klik. Bagian selanjutnya yaitu adalah pembuatan menu bar. Di sini kita membuat objek menu bar. Lalu di sini kita akan membuat menu file dan item-item lainnya. Itu di sini pertama ada objek menu yang dimana text holdernya itu adalah file. Lalu di sini ada menu itemnya. Itemnya di sini akan ada new dan open. Lalu di sini kita akan menyatukan menu item dengan menu yang telah kita buat tadi, yaitu menggunakan file menu dan function get items, lalu add all objek item yang sudah kita buat tadi.
kita membuat menu lainnya, edit menu, yang dimana text holdernya adalah edit, lalu ada help menu yang text holdernya adalah help. Lalu di sini kita akan menambahkan menunya ke menu bar dengan menggunakan menu bar, function get menus, lalu add all, object menu yang sudah kita buat. Lalu di sini kita akan menggunakan border pen sebagai root dan meletakkan menu bar di posisi atas. Lalu kita akan melakukan setting pada border pen tersebut agar menu bar itu ada di atas menggunakan function set top. Lalu di sini isikan parameternya itu adalah menu bar tadi yang telah kita buat. Dan kalau kita running, outputnya adalah seperti berikut. Di sini jika kita klik bagian filenya, dia akan memunculkan item lainnya seperti new dan open. Ya, tentu saja di sini tidak ada functionnya karena belum kita tambahkan function apapun. Selanjutnya di sini adalah eksperimen dengan submenu. Jadi submenu ini strukturnya masih sama tadi karena hierarkinya itu ada menu lalu ada submenu. Nah, lalu di sini kita membuat submenunya. Di sini pertama kita butuh membuat objek edit sub item ini. Lalu untuk membuat submenunya lagi, kita perlu membuat objek lainnya dengan menggunakan menu item. Lalu untuk menambahkan menu item ini ke objek edit tadi, kita akan menggunakan edit sub item dot function get items lalu function add all. Di sini kita parameternya adalah copy item dan paste item, yang dimana itu adalah nama dari objek menu item yang sudah kita buat. Lalu di sini kita akan menambahkan submenu ke menu utamanya dengan memanggil nama objek menu utamanya, lalu dot function get items dot function add dengan parameter edit sub item tadi. Lalu di sini kita akan menambahkan menu utama ke menu barnya dengan menu bar dot get menus lalu dot add dengan parameter file menu atau nama objek dari menu utamanya. Jika kita running, maka outputnya akan seperti ini. Jika kita klik menu file ini, akan muncul submenu dari menu edit, yaitu copy dan paste. Baik, selanjutnya kita akan membuat form input dari semua materi yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Kita akan menyatukan semuanya di form input ini. Yang pertama, bagian grid pane. Kenapa kita menggunakan grid pane ini? Karena untuk bagian form, layout yang paling cocok adalah grid pane karena sifatnya yang seperti tabel berkolom dan berbaris. Jadi di sini kita set paddingnya di 20 dan virtual gapnya adalah 10 serta H gapnya juga 10. Lalu di sini selanjutnya kita akan membuat kolom untuk melakukan input nama. Nah, di sini kita menggunakan grid add. Grid add ini berfungsi untuk meletakkan semua label kayak nama ini, berfungsi untuk menambahkan pada elemen pada grid, yaitu di sini merupakan label yang holdernya adalah nama dengan kolom indeksnya itu di 0 dan row indeksnya juga di 0. Lalu di sini untuk kita membuat objek berupa text field atau kolom teks yang diberi nama txt nama. Lalu kita menambahkan grid lagi pada kolom selanjutnya yang akan memunculkan field txt nama ini pada kolom indeks 1 dan row indeks ke 0. Lalu selanjutnya di sini untuk alamat sama seperti yang nama sebelumnya, tapi di sini kita menambahkan function berupa set preferensi row count sejumlah 3, yang dimana set pref row count ini berfungsi untuk membatasi batasan tinggi pada inputan user. Jadi di sini kita set batas dari user input yaitu sebanyak 3 baris. Lalu untuk agama di sini kurang lebih juga sama seperti sebelumnya, tapi di sini kita menggunakan combo box string. Itu berguna untuk membuat menu drop down secara otomatis. Lalu kita di sini
menambahkan value pada drop down-nya dengan function get items dan add all pada objek combo string yang sudah kita buat. Lalu untuk selanjutnya ada jenis kelamin. Di bagian jenis kelamin ini kita menggunakan toggle group yang diberi nama tg gender. Toggle group ini berfungsi untuk membatasi pilihan pada form radio button yang kita buat, sehingga user hanya bisa memilih salah satu dari opsi di radio button yang kita buat. Di sini kita juga membuat objek radio button berupa RB pria dan RB wanita. Lalu kita di sini set toggle groupnya sebagai tg gender menggunakan function tg set toggle group. Ini selanjutnya membuat vertical box untuk menampilkan radio button pilihan jenis kelamin tadi. Untuk selanjutnya kita menggunakan tombol cetak. Di sini button eventnya. Lalu kita membuat label hasil. Label hasil di sini kita pertama buat label yang akan memunculkan placeholder seperti hasil akan muncul di sini. Ini adalah sebelum event dari buttonnya ini dilakukan. Lalu di sini kita juga melakukan wrap pada teks label hasil tersebut dan melakukan minimal width untuk label hasil tersebut adalah 350 pixel. Lalu di sini kita membuat event dari button ketika diklik. Kita panggil dulu objek buttonnya, lalu kita menggunakan function set on action yang dimana string ketika tombol tersebut diklik, string nama akan mengambil teksnya di input pada txt nama tadi menggunakan function get text. Ada di sini alamat juga menggunakan hal yang sama, tapi untuk di bagian agama kita memanggil objek agamanya tadi, lalu kita menggunakan function get value karena kita menggunakan drop down tadi untuk bagian agama tersebut. Lalu di sini kita akan membuat semacam error handling. Jadi sistem akan mengecek terlebih dahulu apakah bagian agama ini kosong atau belum diisi, belum dipilih. Jika bagian agama ini dipilih, maka CB agama akan melakukan get value. Jika bagian CB agama tersebut belum dipilih atau user belum memilih agama pada form tersebut, maka akan memunculkan strip. Lalu di sini kita akan membuat event pada jenis kelamin. Yang pertama kita membuat variabel baru bernama JK. Lalu di sini kita akan membuat kondisionalnya. Jika RB pria itu dipilih, maka JK sama dengan string pria. Lalu else if jika RB wanita dipilih, kita akan menggunakan function isSelected di sini untuk mengecek mana yang dipilih. Maka jenis kelamin akan sama dengan wanita. Belum atau tidak dipilih, maka akan mengirimkan strip. Lalu di sini kita untuk melakukan print hasilnya, di sini kita akan membuat variabel baru berupa hasil. Lalu di sini string format, kita menentukan formatnya, yaitu sistem itu akan melakukan print berupa data input dan di sini /n itu untuk menambahkan baris baru. Lalu nama di sini %s ini adalah berfungsi untuk melakukan print yang berformat string. Lalu di sini kita panggil variabel apa saja yang akan kita panggil untuk melakukan print nama, alamat, agama, dan ZK. Lalu di sini kita akan memanggil label hasil lagi. Label hasil tersebut akan diubah teksnya menggunakan parameter variabel hasil yang ini. Terus ini kita juga menyusun layoutnya, VBox center layout. Jadi kita buat vertikalnya itu di center dengan menggunakan set padding insets top right bottom leftnya itu 10. Jadi semuanya adalah 10. Lalu di sini border pen untuk root nodesnya itu kita set topnya itu ada menu bar. Lalu untuk centernya adalah center layout tadi ini. Oke, kita langsung saja karena yang scene ini masih sama aja. Kita langsung coba running. Gimana hasilnya? Di sini kita akan inputkan nama, lalu alamat, misalnya. Lalu kita di sini akan melakukan pilih agama, pria. Lalu ketika kita pencet button cetak ini, semuanya akan di print di bawah sini. Lalu tadi untuk menunya juga kita menambahkan event exit seperti ini. Dia akan langsung keluar dari primary stage-nya. Pada di bagian baik, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.